Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalu Noval Sidki dengan NIM 2022 1011 0311 540. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi, penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana dan pemberdayaan korban. Yang pertama, konsep korban telah terdapat sejak zaman Hebrew kuno. Pengertian aslinya berasal dari ide pengorbanan atau pengkambingan hitam, mengeksekusi atau membuang orang atau binatang guna memuaskan dewa-dewi atau penguasa bumi untuk persembahan. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Menurut kamus Crime Dictionary yang orang ahli dikutip seorang ahli bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lainnya. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan. Reading Kamus Ilmu Sosial. Selanjutnya, pelopor viktimologi. Menurut Mendelssohn pada tahun 1937, mempelajari kasus-kasus pembunuhan, umumnya korban memiliki semacam kondisi ketidaksadaran bahwa sedang diviktimisasi. The innocent korban umumnya menyumbang pada penderita yang dideritanya terkait adanya situasi victim atau previctition. Dalam para ahli yang bernama von Hentig pada tahun 1948 mempelajari kasus-kasus pembunuhan, tipe-tipe korban, depresi, great man, dan tormentor. Pada pemikiran viktimologi, banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar diri dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakan diri sendiri. Melihat pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggung jawab dengan pelaku. Korban dalam arti sempit disebut korban kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan korban dalam arti luas meliputi korban dari berbagai bidang. Korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan atau yang disebut abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, lahgut bid ekonomi yang bersifat ilegal, dan penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat ilegal. Permasalahan korban. Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal tentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam realitanya tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Arif Gosita menerangkan pengertian viktimologi sangat luas. Yang dimaksud korban di sini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana,
saja, tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Pada Mulyadi menerangkan korban fiktif adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian viktimologi secara yuridis. Korban dalam pengertian yuridis yang termaksud dalam Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Pengertian korban dalam pasal 1 pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 adalah orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban atau ahli warisnya. Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasi sebagai korban suatu kejahatan. Tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk di dalamnya. Menurut Mendelssohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, yang sama sekali tidak bersalah. Yang kedua, yang jadi korban karena kelalaiannya. Yang ketiga, yang sama salahnya dengan pelaku. Yang keempat, yang lebih bersalah dari pelaku. Yang kelima, yang korban adalah satu-satunya yang bersalah. Selanjutnya yaitu tujuan viktimologi secara keseluruhan. Yang pertama, untuk menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi. Ketiga, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Melalui viktimologi, diharapkan semua permasalahan hidup dan kehidupan yang berkaitan dengan kebobrokan dan bermacam-macam penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan korban diangkat, dibedah, dianalisis, dan kemudian disajikan demi kepentingan masyarakat sendiri. Fungsi viktimologi. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Walaupun korban di sini bersifat pasif, tapi korban juga memiliki adil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataan dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya
suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Manfaat viktimologi menurut Arif Gosita dari studi mengenai korban antara lain. Yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimasi dan proses viktimasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimasi. Yang kedua, akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, yaitu etiologi, kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Yang ketiga, viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindak manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Yang keempat, tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Yang kelima, kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimasi. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya. Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadi viktimasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimasi kriminal. Pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Menurut Didi M. Mansur dan Elisa Trisgulton memberikan gambaran manfaat viktimologi bagi pihak penegak hukum. Yang pertama, bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Yang kedua, melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan. Yang ketiga, mengetahui beberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan. Yang keempat, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Yang kedua, bagi kejahatan. Yang pertama, dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Yang kedua, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Yang selanjutnya bagi hakim. Yang pertama, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana. Hakim juga harus memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tidak pidana. Yang ketiga, agar tercapai harapan dari korban terhadap pelaku terkonsentrasi dalam putusan hakim. Manfaat dan tujuan viktimologi. Yang pertama, kerugian fisik. Yang kedua, mental atau moral. Ketiga, sosial. Keempat, ekonomis. Yang kelima, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga
penegak hukum, penuntut umum, pengadilan pembina pemasyarakatan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.